Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari. Saya dari program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami tentang serta menerapkan sistem informasi dalam organisasi dan bisnis. Di mata kuliah ini, mahasiswa dapat belajar mengenai sistem informasi dan pengelolaan data agar dapat mengambil keputusan secara efektif dan efisien. Di mata kuliah ini juga, mahasiswa akan mempelajari tentang pengertian sistem informasi, strategi bisnis berbasis teknologi, etika penggunaan sistem informasi, jaringan komunikasi, hardware dan software, bahasa pemrograman hingga manajemen dan database. Di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini digunakan metode blended learning, yaitu gabungan dari pembelajaran tatap muka dan LMS, yaitu Learning Management System. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Peran Website dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Cabang Surabaya. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat induktif. Ada 4 narasumber yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Badan Gizi Nasional BGN Cabang Surabaya, dan kami menggunakan wawancara secara langsung yang berlokasi di Jalan Raya Pandugo nomor 157 sampai 161 Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60296. Metode penelitian yang kita gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data berupa wawancara teknik, pengambilan sampel yang kami gunakan berupa purposive sampling, yang dimana narasumber dipilih berdasarkan kriteria yang relevan dan memahami secara mendalam terkait website MBG. Terdapat 4 narasumber yang telah kami wawancarai, di antaranya 3 laki-laki dan 1 perempuan. Sebelum melakukan wawancara, kami melakukan survei beberapa tempat dan kami menemukan dua tempat yang menggunakan website, yaitu Klampis dan Rungkut. MBG adalah singkatan dari Makan Bergizi Gratis. Pasti teman-teman tidak asing sama program ini. Program ini program nasional yang diluncurkan oleh Presiden kita, yaitu Prabowo Subianto pada tahun 2025. Program ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi secara gratis kepada anak-anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia. Selain itu, program MBG merupakan program yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau biasa disingkat dengan SPPG, pihak sekolah atau yang mengatur data penerima MBG, mitra bahan pangan, hingga masyarakat. Keterlibatan dari banyak pihak tersebut menuntut adanya sistem informasi yang mampu mendukung cepat, tepat, dan akuratnya suatu informasi. Oleh karena itu, website dimanfaatkan sebagai media informasi dan pengelolaan data yang mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis secara efektif dan terintegrasi. Nah, perkembangan teknologi informasi di era digital sekarang telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai bidang, termasuk bidang pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi melalui website dan sistem digital dapat digunakan untuk membantu proses pengelolaan data, penyampaian informasi, komunikasi, serta pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan efisien. Berdasarkan hasil survei status gizi di Indonesia atau SSGI tahun 2024 yang dirilis oleh Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi stunting nasional mengalami penurunan dari 21,5% pada tahun 2023 menjadi 19,8% pada tahun 2024. Pemerintah menargetkan angka stunting nasional dapat turun menjadi 14,2% pada tahun 2029 nantinya. Meskipun angka stunting mengalami penurunan, permasalahan gizi di Indonesia masih menjadi perhatian serius pemerintah. Oleh karena itu, terdapat salah satu program pemerintah yang saat ini menjadi perhatian masyarakat. Program tersebut adalah program makan bergizi gratis, yaitu MBG. Program ini menjadi salah satu agenda prioritas dalam visi dan misi Presiden serta Wakil Presiden terpilih 2024, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk memberikan bantuan gizi kepada kelompok rentan. Nah, tujuan dari penelitian kami ini adalah untuk mengetahui peran website, kendala-kendala yang terjadi di dalam website, dan upaya peningkatan efektivitas website dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Badan Gizi Nasional Kota Surabaya. Baik, kita memasuki pembahasan yang pertama. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana website BGN berperan sebagai media sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di Indonesia ini. Dan website ini tidak hanya berfungsi sebagai halaman informasi, tetapi menjadi sarana pengelolaan dan penyampaian informasi kepada Badan Gizi Nasional. Nah, Badan Gizi Nasional menyediakan website resmi yang dapat diakses oleh seluruh orang. Nama websitenya yaitu bgn.go.id. Website ini menjadi media penyampaian informasi kepada masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa informasi mengenai program-program yang dijalankan, seperti kerjasama dengan berbagai pihak, berita terkini, frequently asked question, serta layanan pengaduan masyarakat. Berikut adalah rekap data program makan bergizi gratis yang diupdate setiap harinya. Untuk saat ini, jumlah satuan pendidikan ada di 22.809 dengan jumlah sekolah negeri 12.701 dan swasta 10.108. Keseluruhan penerima manfaat ada di 4.543.880. Untuk kondisi khusus seperti ibu hamil, lansia, dan balita sejumlah 120.059 dan bisa dilihat di bawah ini terdapat grafik satuan pendidikan dan penerima manfaat. Oke. Dan ada juga website selain ini yang termaksud sistem presensi, pengelolaan data, skema penyaluran dana. Namun, demi menjaga kerahasiaan informasi, narasumber tidak mengizinkan penyebutan nama maupun data website tersebut dalam penelitian ini. Kita memasuki pembahasan yang kedua, manfaat website bgn.go.id dalam mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, website BGN ini sebagai media penyebaran informasi MBG, transparansi kegiatan, media komunikasi masyarakat, pendukung koordinasi. Sebelum adanya website, masyarakat mungkin hanya mendapat informasi melalui sosial media atau berita yang belum tentu valid. Dengan adanya website ini, informasi dapat menjadi sumber yang resmi. Website Badan Gizi Nasional BGN berperan efektif dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai media informasi resmi yang menyediakan informasi program secara akurat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menjadi sarana komunikasi dan pengaduan masyarakat. Selain itu, website juga mendukung penyebaran edukasi gizi dan kesehatan serta membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ada beberapa gangguan yang terjadi seperti terjadinya gangguan sistem atau maintenance, beberapa fitur masih memerlukan pengembangan dan penyempurnaan, keterlambatan pembaruan data pada sistem website, keterbatasan kemampuan pengguna dalam
mengoperasikan website, dan keterbatasan perangkat pendukung. Kesimpulan dari hasil penelitian kami yaitu website berperan penting sebagai media informasi dan pengelolaan data program MBG. Website juga membantu meningkatkan efisiensi, aksesibilitas informasi, dan transparansi program. Masih diperlukan peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan website agar lebih optimal. Saran selanjutnya yaitu melakukan pembaruan informasi secara berkala, meningkatkan fitur dan kemudahan penggunaan website, memperluas sosialisasi kepada masyarakat, dan serta menyediakan layanan masukan dan pengaduan pengguna. Sekian, terima kasih. Sebelumnya, saya tidak mengetahui bahwa Badan Gizi Nasional memiliki website resmi yang menyediakan berbagai layanan informasi bagi masyarakat. Setelah memperoleh penjelasan melalui kegiatan wawancara tersebut, saya memahami bahwa website tersebut berfungsi sebagai media penyampaian informasi mengenai program makanan bergizi gratis, berita terkini, yaitu layanan pertanyaan yang sering diajukan, serta sarana pengaduan masyarakat. Keberadaan website ini dinilai mampu memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang akurat, transparan, dan terpercaya. Selain itu, layanan pengaduan yang tersedia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan, maupun keluhan terkait pelaksanaan program secara lebih mudah dan efisien. Dengan adanya website tersebut, terjadi perubahan dalam tingkat pengetahuan dan pemahaman saya mengenai program makanan bergizi gratis, serta layanan yang disediakan oleh Badan Gizi Nasional. Informasi yang sebelumnya sulit diperoleh kini dapat diakses dengan lebih cepat dan mudah.